Segera saudara melalui sambungan daring kami mengkonfirmasi kepada Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Ibu Evi Mulyani. Bu Evi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bayu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan Ibu sehat-sehat juga. Bu Evi, langsung ya Bu, banyak yang terus menanti ini perkembangan-perkembangan mengenai tahun ajaran baru yang tampaknya tetap pasti ya Bu, 13 Juli, tapi yang kemudian membuat, sebutlah kalaupun bukan kebingungan, tetapi apakah kemudian akan tatap muka atau betul-betul sekolah dibuka lah begitu, murid, siswa-siswi datang ke sekolah lagi atau bagaimana? Nah sebetulnya itu seperti apa Kemendikbud, Bu Evi? Baik, terima kasih Mas Bayu. Nampaknya sebelumnya kita perlu meluruskan bagaimana sebenarnya sudah disampaikan juga Mas Bayu barusan dan dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa ketika tahun ajaran baru dimulai sekitar pekan ketiga Juli 2020 ini tidak otomatis bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dilakukan atau tidak otomatis sekolah akan dibuka. Ya, tentunya bagaimana metode pelajaran di masing-masing sekolah ini akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi. Kita akan dengan kebijakan yang sangat berlapis. Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya tidak sederhana untuk menentukan kebijakan ini, tetapi dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kemudian dengan Kemenkes, karena tentunya terkait dengan protokol kesehatan yang tentunya sangat komprehensif dari perspektif sekolah maupun dari perspektif orang tua, seperti itu Mas Bayu. Dan tentu saja pembelajaran jarak jauh akan menjadi pilihan pertama untuk anak-anak kita bersekolah di tahun ajaran baru nanti. Dan kita sama-sama pahami bahwa berbagai alternatif telah tersedia, sebagaimana telah kami sampaikan juga dalam berbagai kesempatan. Dan kita pahami bahwa tidak hanya pembelajaran jarak jauh melalui internet base, tapi juga televisi, radio, dan modul-modul juga sudah tersedia. Yang ingin kami sampaikan juga. Bu Evi, sebelum kita ke pembelajaran jarak jauh ya Bu, yang tampaknya sudah beberapa sekolah juga sudah mengatakan seperti itu, paling tidak di Jakarta yang saya tahu. Saya sedikit saja bahwa tahun ajaran baru ini bukan berarti Kemendikbud meminta sekolah dibuka begitu, tetapi ada beberapa daerah, sebutlah kota, tadi ada di Bandung sudah bersiap, kalau memang harus dibuka mereka sudah siap begitu. Kemudian di harian Kompas hari ini halaman 15 membahas soal belajar jarak jauh yang diprediksi berlanjut. Kota Palembang, Sumatera Selatan, Semarang, Jawa Tengah, beberapa wilayah seperti di Lampung dan Jawa Timur yang masih tinggi ini COVID-19 penularannya menyatakan juga siap. Nah, sebagai orang awam lah, orang luar begitu yang melihat ini, kan ada kekhawatiran ya Bu Evi, sudah siap belum nih infrastruktur sekolah, tempat cuci tangannya, penjagaan jaraknya, atau apapun sistemnya? Kalau ya, Kemendikbud pernah menyatakan ini diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 di wilayah masing-masing untuk boleh atau tidaknya sekolah dibuka atau tatap muka dilakukan. Kemendikbud punya kekhawatiran nggak Bu Evi? Saya pengen tahu. Dan apakah kalau ternyata mengkhawatirkan, Kemendikbud bisa meminta sekolah jangan dibuka dulu nggak? Kira-kira seperti itu akan dilakukan nggak evaluasinya oleh Kemendikbud, Bu Evi? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kami mengambil pendekatan tentunya yang mengutamakan memprioritaskan kesehatan selama seluruh insan pendidikan. Kemudian kebijakan untuk ketika suatu sekolah dibuka tentunya sangat berlapis dan sangat komprehensif prosedur dan persyaratannya. Yang pertama bahwa ketika bahkan suatu sekolah berada dalam zona hijau yang ditetapkan tentunya oleh gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19, artinya secara zona sekolah ini berada dalam zona hijau, kemudian Pemda, karena kita untuk PAUDASmen berada dalam kewenangan Pemda, tentunya mempunyai kewenangan di Pemda. Tapi tidak serta-merta, sekaligus tidak serta-merta bahwa ketika berada dalam zona hijau, kemudian Pemda mengatakan dibuka, kita akan melihat juga tentunya bagaimana kesiapan sekolah. Nah, demikian. Dan monitoring evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus dalam hal itu yang terjadi penting, Bu, perkembangan.
Ya, Nah, itu yang dalam penting hal supaya pengawasan, anak-anak kita kan tetap aman ya. Sedikit mengenai pembelajaran jarak jauh nih Bu Evi ya, kan kita sudah melakukannya selama PSBB. Sebutlah DKI Jakarta atau daerah lain yang sudah 3 kali begitu. Memang betul kan Bu, sudah dilakukan secara online, guru bertatap muka melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom, WhatsApp video call, dan lain-lain. TVRI juga sudah melakukan materi-materi, tapi tetap saja laporan-laporannya adalah belum maksimal. Salah satunya adalah kurikulum yang normal di dalam tatap muka, kemudian dipindahkan begitu ke daring begitu, kan jadi sulit begitu. Yang ditunggu adalah Kemendikbud mempunyai semacam arahan-arahan agar ada kurikulum di pandemi COVID-19 yang spesifik sehingga aplikatif dan lebih simpel, misalnya seperti itu. Nah ini kapan Bu akan dilakukan? Karena pernah disebut nih oleh Kemendikbud pada sekitar 1 Mei oleh Pak Hamid Muhammad akan disusun. Nah itu apa kabarnya Bu Evi? baik. Pertama, kami ingin menyampaikan juga bahwa pembelajaran jarak jauh ini tentunya lebih difokuskan kepada pemberian atau memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya. Tidak semata-mata hanya mengejar kurikulum selesai, kemudian syarat kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi ini perlu variasi, kemudian juga menyesuaikan dengan minat, bagaimana minat anak-anak kita, termasuk juga tadi akses atau fasilitas masing-masing. Terkait dengan kurikulum, sebenarnya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kami tentunya mengapresiasi Mas Bayu, seluruh pihak yang sudah menyampaikan aspirasi tentang perlunya kurikulum khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami telah menetapkan prioritas ulang. Kami melakukan refocusing dan tentunya secara spesifik terkait dengan kebijakan. Beberapa penyesuaian kebijakan telah kita lakukan, telah kami lakukan. Kita sama-sama pahami bahwa kita sudah melakukan kebijakan untuk membatalkan ujian nasional 2020, kemudian juga ujian sekolah, penerapan tadi pembelajaran jarak jauh, kemudian satu lagi adalah pendaftaran peserta didik baru secara daring. Dan kalaupun dilakukan secara luring, tentunya harus memenuhi protokol kesehatan. Terkait dengan kurikulum, saat ini landasan yang berlaku bagi kebijakan pendidikan dalam masa COVID-19 tentunya yang sudah ada adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi sebenarnya sudah ada Mas Bayu pedomannya. Selanjutnya sudah juga ditekankan atau dilengkapi lebih teknis lagi dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud ini yang belum lama, bulan lalu, nomor 15 2020 dan terkait dengan bagaimana atau pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oke, baik. Saya tahu waktu Ibu Evi hari ini terbatas bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir ya Bu Evi. Tolong sampaikan lagi nanti sosialisasi dan perkembangan terbaru menjelang 13 Juli. Jadi kami tunggu lagi di Sapa Indonesia Pagi. Bu Evi, terima kasih untuk informasinya sampai pagi hari ini. Terima kasih Mas Bayu.